Selamat datang kembali di Air Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-406. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-406 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Wins, LPKR, PPGL, BRPT, ACE, dan JSKY. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Wins. Di mana saham Wins ditutup minus 3,11% di harga 156. Di mana kalau kita perhatikan bahwa level support terkuat, level PBL untuk Wins saat ini ada di harga 153. Jadi kalau dari closing 156, kemudian ditutup di 153, level support di 153, maka ada selisih 3 poin ya dari harga penutupan dengan harga support. Oleh sebab itu bisa disimpulkan bahwa kalau memang Wins masih bisa bertahan di atas 153, tentu Wins ini masih aman-aman saja. Tapi ketika jebol dari 153, maka potensi penurunan itu sangat terbuka lebar sekali dengan next ke 148 dan next penurunan bisa sampai ke 40 hari harga terendah di 132. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli saham Wins, maka pastikan lebih baik agar teman-teman bisa melihat kalau memang Wins bisa bertahan dulu di 153. Kalau memang kuat bertahan, maka ini bagus sekali. Kenapa? Karena memang indikator masih menunjukkan ini masih low risk. Tapi kalau jebol, terlanjur beli, misalnya, ya sudah lebih baik kita cut loss terlebih dahulu ya. Kita cut loss mungkin di 150 ke bawah kita cut loss ya. Atau bahkan kalau mau sampai di 148. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, pastikan Wins masih bertahan di 153. Kalau memang jebol ya kita wait and see. Tapi kalau bisa bertahan maka area belinya 153 sampai dengan 156. Target kenaikan menuju ke 181 itu adalah PBH sampai dengan 187. Dan batasi cut loss di 148 sampai dengan 150. Kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini terlihat tidak menarik. Secara structure ini juga masih belum terlihat menarik. Oke, next kita punya saham LPKR, Lipo Karawaci, di mana saham LPKR ditutup naik tipis 0,69% di harga 144. Di mana kalau kita perhatikan bahwa memang LPKR masih berada dalam medium risk, dia masih berada di tengah-tengah antara mau menuju resisten di 150 atau menuju support terkuat PBL di 140. Jadi harga saat ini di 144, 6 poin menuju PBH, dan ada sekitar 4 poin dia menuju ke level support terkuat. Di kondisi saat ini memang bisa dikatakan LPKR masih aman-aman saja karena cenderung dia bermain di area support resistnya ya. Ini masih cenderung bermain sideways kalau kita tarik ya. Ini masih tidak tembus, tidak turun juga, tidak jebol, dan ini yang perlu kita wanti-wanti. Oleh sebab itu, kalau memang teman-teman mau membeli LPKR, pertama, kalau dia dekat lagi dengan PBL, mungkin bisa dipertimbangkan beli di 140 sampai dengan 142, prepare cut loss di 137 sampai dengan 138, dengan target kenaikan menuju 150. Ini kalau skenario pertama ya, kalau misalkan dia bisa turun dulu, tapi turunnya itu masih bisa mempertahankan area pentingnya di 140. Skenario kedua adalah dia tidak turun. Dia malah langsung terbang, langsung bisa breakout dari PBH. Jadi ketika dia mampu melewati resisten terkuatnya, mampu melewati level 150, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk buy on breakout 150 sampai dengan 152. Targetnya ke berapa? Kita pakai yang 40 hari harga tertinggi di 168. Untuk batasan cut loss kita bisa pasang kurang lebih di 146 sampai dengan 147. Ini kalau skenario kedua yang terjadi ya. Tapi kalau skenario 3 yang terjadi, opening langsung dibanting di bawah 140, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu sampai nanti mungkin dia bisa naik kembali di 140, atau mungkin kita bisa mencari atau menemukan di next review level PBL baru atau level support baru untuk saham LPKR. Kalau kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik, tapi secara structure untuk LPKR sudah terlihat mulai menarik. Next kita punya saham PPGL.
di mana saham ini ditutup naik 2,56%. Saham Prima Global Indo Logistik ini ditutup di harga 120, naiknya mulai konsisten dari beberapa hari sebelumnya. Di hari Kamis sepertinya dia mencoba naik, Jumat juga masih naik dan bisa closing lebih tinggi dari candle sebelumnya. Sebenarnya ini bagus, namun sayang sekali memang dia masih belum bisa untuk keluar dari area pentingnya ya di sekitar sini ya. Ini harus coba break dulu nih, baru dia bisa cakep untuk target ke 148. Di harga saat ini memang secara indikator The Golden Cross masih menunjukkan low risk ya, memang karena dia dekat dengan area PBL, dekat dengan area support terkuatnya di 112. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu saya lebih cenderung akan lebih nyaman ketika dia bisa dekat dengan level support terkuat. Jadi 112 sampai dengan 114 mungkin saya bisa antri di sana dan langsung saya prepare cut loss di 108 sampai dengan 109. Jadi kalau misalkan dia turun, kemudian match di 112 sampai dengan 114, ternyata terus turun di bawah 112. Ya sudah, ketika kena di 108 atau 109 ya saya lepas cut loss gitu. Nanti kalau mau entry lagi ya tunggu dia naik menembus 112 kembali. Akan tetapi kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di 112 kemudian kita sudah dapat barangnya, ya maka target kenaikannya adalah terdekat ke 124, next ke 140 dan terakhir menuju PBH di 148. Tapi kalau memang ternyata besok dia malah naik terus, maka kita bisa cegat di sini 123, 124 kita buy on breakout dengan target ke 140 sampai dengan 148. Akan tetapi kalau skenario ketiga yang terjadi, opening langsung dibanting di bawah 112, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham PPGL. Ini karena volumenya tidak terlalu besar, tidak sampai 1 miliar, maka kita skip untuk bandramaologinya. Oke, sebelum lanjut untuk review ke 6 saham, ketiga saham lainnya, kita sekali lagi mau informasikan bahwa teman-teman yang mau bergabung di Joran Fest ya, teman-teman bisa klik bit.ly/Joran Discord ya. Nanti link juga bisa saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa klik di sana. Dan itu teman-teman dapatkan informasi yang sama ya di general information, jadi ada informasi mungkin tentang berita, ada tentang technical mungkin bisa teman-teman dapatkan di sana ya. Karena mungkin dari yang Telegram itu sedang kita migrasi ke sini ya. Jadi nanti mungkin yang di Telegram sudah tidak kita aktifkan lagi, kita fokus ke sini biar siapa tahu teman-teman bisa di sini juga nanti ada voice channel, kita bisa live trader bareng ya, trading bareng, kita live di situ. Jadi ini lebih mudah. Kalau lewat Telegram fiturnya masih belum terlalu lengkap seperti Discord. Itu alasan kenapa kita pindah ke Discord. Jadi kalau mau join bisa klik bit.ly/Joran Discord atau teman-teman bisa klik link di deskripsi untuk bisa bergabung bersama kami. Next kita punya saham BRPT, di mana saham Barito Putra ini ditutup di Barito Pasifik ya, ditutup di minus 2,19% di harga 895. Kalau kita perhatikan memang ini candle besar cukup menguasai dalam beberapa hari terakhir, yang mana membuat penurunan ini cukup masif sekali. Dari BRPT ini sudah cukup dalam ya, menembus area terendah selama 40 hari di 900, closing di 895, dan ini cukup buruk sekali untuk chart teknikal dari saham BRPT. Oleh sebab itu kita tidak bisa melihat secara daily, kita coba geser dulu biar melihat lebih luas kira-kira di mana sih level support berikutnya untuk BRPT. Maka kita coba lihat secara weekly. Nah, di mana weekly chart di sini kelihatan bahwa ada level support terkuat di 800 yang mana itu bisa menjadi acuan kita untuk kemudian menunggu atau mengantri di level sana. Walaupun di sini ada minor support ya, atau level support yang bisa membantu di 870, 871 ya. Ini adalah level yang mungkin bisa dijadikan acuan juga sebenarnya, tapi yang terkuat memang ada di level 800. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli BRPT, maka tentu teman-teman bisa coba nih. Kalau besok lihat dia kuat atau mantul di sekitaran 870, maka bisa dicoba untuk buy di sana. Tapi kalau langsung opening langsung jebol di bawah 870, ya tunggu saja sekalian di 800. Kemudian kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume dan structure ini masih belum terlalu menarik untuk BRPT.
Next kita punya saham ACE ya, di mana PT ACE Hardware Indonesia ditutup minus 0,41%, di mana ACE Hardware opening sempat naik ke 12.35, langsung setelah itu dibanting ke 1190 dan akhirnya dia membentuk shadow ya, lower shadow-nya akhirnya closing di 1220, yang mana kalau kita perhatikan sekilas memang ini ada candle hammer, di mana dengan candle seperti ini memungkinkan saja nih, biasanya probability untuk naik itu ada. Tapi kalau kita perhatikan secara the golden cross ya, di sini jelas PBL daily-nya di 1325 sudah jebol dan semua level pentingnya itu sudah jebol semua, sehingga ini cukup rawan untuk ACE Hardware. Oleh sebab itu kita coba geser ke weekly, di mana kalau kita lihat di weekly memang ternyata weekly pun juga sudah ditembus ya level 1250, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, oleh sebab itu selama dia masih berada di bawah 1250, lebih baik kita wait and see. Kita cari emiten lain. Kita jangan dulu entry di ACE Hardware. Kita cari titik terbaiknya di next level ya. Misalkan ada adjustment PBL, boleh kita ambil. Tapi kalau di kondisi saat ini lebih baik kita wait and see. Atau ketika besok Senin teman-teman lihat ACE Hardware bisa naik melewati 1250, sudah kita buy di situ. Jadi kalau breakout di 1250 ya silakan buy. 1250 sampai dengan 1270. Kita bisa ambil buy di sana, batasi cut loss di bawah 1200 dan target kenaikan kita bisa menuju ke 1325, 1341, 1420 sampai dengan 1535. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume dan struktur juga ACE Hardware masih belum terlihat menarik. Oke, dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham JSKY, di mana saham JSKY ini ditutup naik 3,6% ya di harga 115, di mana saham JSKY dalam rentang jam 9 sampai dengan sesi pertama selesai itu dia cenderung sideways ya. Tiba-tiba masuk sesi kedua, ditarik langsung ke 120. Bayangkan dari 111, 112, 111, 112, tiba-tiba langsung ditarik ke 120. Kemudian setelah itu dibanting kembali ke 114-an, 113, bahkan 112. Setelah itu dia akhirnya closing bisa ditarik di 115. Nah, sayang sekali memang closingnya ini masih berada satu tick di bawah PBL ya. Ini artinya masih belum terlihat menarik, walaupun memang cuma selisih satu tick. Oleh sebab itu, kita hanya akan membeli dengan range buy ketika dia bisa breakout dulu di 116. Jadi ketika dia mampu breakout 116, maka silakan kita bisa pertimbangkan buy. 116 sampai dengan 117, next target terdekat ke 120, target jauh ke 130. Dengan prepare cut loss kurang lebih di 112 sampai dengan 113. Ini kalau breakout ya. Tapi kalau memang ternyata dia belum mampu, tidak bisa melewati 116, ya sudah, kita jangan dulu beli. Kita wait and see sampai nanti kita menunggu ada adjustment PBL baru. Nah, itulah baru kita bisa ambil keputusan lagi. Tapi kalau di kondisi saat ini opening tidak mampu melewati 116, ya sudah, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham JSKY. Kemudian dari sisi broker summary, jelas di sini secara volume masih belum menarik, secara struktur juga masih belum menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-406 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.